Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lasercom Indonesia. Hari ini tanggal 28 Juli 2023 ya. Saat ini saya ada di Lasercom yang cabang kedua, yaitu di Jalan Veteran ya. Di belakang ada teman-teman yang kemarin kursus periode Juni, sekarang baru magang. Terus kita mau lihat mereka baru ngapain aja. Oh ya guys, ini toko kita. Kita juga memperbaiki MacBook juga ya, menerima kiriman dari luar kota. Nanti kalau mau servis MacBook, laptop, iPhone, Android bisa kirim ke sini. Ayo kita masuk. Oh, berarti mandi dulu gak enak, takut dia telat. Nah, ini guys. Oke. Ini teman-teman teknisi Lasercom plus anak-anak magang. Anak magangnya ada 2, Mas. Yep. Baru ngapain kau? Baru ini. Baru ngapain? Baru eksekusi apa namanya? Apa itu? Handphonenya mati total karena kerendam air. Kerendam air. Jatuh kerendam air jadi LCD-nya rusak. Mati total. Oke, mati total. Ya. Tapi baru mau dikerjakan ya. Udah magang berapa hari di sini? Kurang lebih 2 minggu. Oke, udah kurang lebih 2 minggu ya. Sama Pak, siapa namanya Pak? Rifan. Pak Rifan. Dari mana? Dari Rembang. Dari Rembang. Magang juga ya Pak? Magang. Oke, magang. Kalau yang ini siapa ini? Wah, ini alumni juga ini. Teknisi Ini spesial. alumni kapan? Baru kemarin. Oh, kemarin. Tahun berapa? 2020. Nah, ini alumni saya tahun 2020. Sekarang dia magang di Lasercom sambil bekerja ya. Oke, nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang magang di sini di lantai 2. Oke, ya, sekarang kita udah sampai di lantai 2 ya, di tempat kerja saya. Biasanya di sini ada laptop ya, tapi ini tak geser dulu buat kita bincang-bincang sama teman-teman yang magang di bawah tadi ya. Sekarang tadi ada 2 orang. Yang pertama kita bersama siapa Mas? Rahmat Budiman. Mas Rahmat Budiman. Panggilannya Mas? Rahmat aja. Mas Rahmat aja ya, panggilannya Mas Rahmat aja. Dari mana Mas? Perkenalkan, saya Rahmat Budiman, asal dari Padang. Padang. Oke, gitu aja ya. Lanjut lagi. Oke, kursus periode kapan? Kursus periode tanggal 21 bulan Juni kemarin. Oke, jadi kita kan kelasnya ada tanggal 21 Juni sama 24 Juli ya. Sekarang udah masuk periode baru ya, ada yang di markas itu udah mulai kelas baru, yang masuk angkatan Juli. Yang angkatan Juni kenapa bagaimana? Angkatan Juni itu nanti magang di 3 outlet saya ya, ada di Lasercom Veteran, Tukangan, maupun di UPY ya, maupun di service area. Oke, nah Mas udah mulai magang berapa hari? Udah mulai magang kurang lebih 2 minggu. Oh, udah minggu. Udah ngerjain apa aja? Udah ada 3 unit handphone. Oh, 3 unit. Coba Mas ceritakan pengalaman ngerjain 3 unit handphone apa aja. Apakah memang sebelumnya di Padang itu udah pernah nyervis atau belum? Terus pengalaman servisnya seperti apa? Oke, sebenarnya saya mulai di kursus Lasercom itu benar-benar tidak mengetahui sedikit pun tentang handphone, cara buka LCD, baterai, eksekusi yang paling dalam, mesin, sedikit pun belum ada. Oke, dari nol putus. Dari nol berarti. Oke. Terus setelah kursus, belajar kursus, apa aja, di magang ngapain aja? Eksekusi kurang lebih semuanya sih tentang handphone. Oke. Dari yang terkecil, LCD, baterai, semuanya sampai ke mesin. Oke, sip. Terus 3 tadi selama magang tadi, HP apa aja yang udah dikerjain? Samsung M20 yang paling berat sih. M20 Ya. kerusakan apa? Kerusakannya mati total karena jatuh
plus kerendam banjir. Oke. HP Samsung M20 jatuh kerendam air Ya. terus mati total. Mati total. Udah jadi. Udah. Sekarang udah jadi. Diapakan, Mas? Diapakan? Itu kita eksekusi fisik aja dulu. Kita lihat fisiknya karena kelihatan ada yang gosong. Kita coba angkat, bersihin bekas kena banjir. Oke. Habis dibersihin, langsung tes hidupin lagi. Oke. Alhamdulillahnya berhasil hidup. Alat yang dipakai apa aja, Mas? Alat yang dipakai power supply itu pasti. Oke, power supply. Terus apa lagi ya? Buat ngangkatnya apa nih? Apa namanya? Blower. Blower, solder, Solder, itu semua. pinset. Oke. Iya, pinset. Artinya saat magang teman-teman mungkin tetap masih ada namanya sedikit pengalaman ya. Jadi memang saat kursus sama saat magang itu beda. Ya, Jauh beda ya. Jauh beda ya. Jadi kalau saat kursus ya periode materi itu memang pengenalan semua jenis-jenis handphone, bagaimana sistem pekerja handphone berjalan seperti itu. Tapi nanti di magang memang sesuai dengan kasus yang ada di lapangan ya. Contohnya yang tadi misalkan ada kasus kena air ya. Artinya ketika kena air solusinya yang bikin masalah itu kan air yang bikin korosi di komponen. Ya, betul benar-benar. Sehingga kita ya sebagai teknisi itu kita harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan apa? Pertama, membongkar HP-nya, cari titik-titik mana aja yang kena air, betul ya? Ya. Cari titik-titik mana yang gosong dan korosi. Setelah itu kita angkat kalengnya, kita angkat IC-nya, kita bersihkan dan pasang lagi. Alhamdulillah udah bisa. Jadi ya. Iya. Kemarin ketika ngerjain M20 jadi ke konsumen dikenain harga berapa? itu kalau hitung spare part-nya sih, total spare part-nya kurang lebih 200.000. Oke. Kalau buat ke konsumennya ini berhubung nih sama saudara nih, ada toleransi dikit ya, kasih 300. Oke, kasih 300. Itu HP-mu sendiri? Saudara. Oke, HP saudara. Ya. Terus katanya saudaranya juga ngirim HP banyak ini. Iya, ada 3. Karena udah ada satu yang jadi, akhirnya saudara-saudara udah pada tahu sehingga meskipun posisinya di Jogja, saudaranya di mana? Jakarta. Di Jakarta ngirim HP banyak. Ini cara-cara cepet buat balik modal kursus. Mana Mas, coba lihat. Kita unboxing satu-satu. Tunjukin aja. Oke. Nih barusan nyampe ya, pengirimnya namanya Cindy ya dari Jakarta. Untuk Mas Rahmat Budiman. Dikirim ke Jogja. Kita nggak minta spesial pun ya Mas? Nggak minta. Nggak minta spesial pun. Cuma nanti kalau magang nambah tempat tinggal ya, karena memang kursus itu kan kita fasilitasi mes gratis itu selama 4 minggu ya. Setelah itu nanti tinggal bayar per minggu atau bayar per bulannya. Nah, untuk teman-teman bisa bertahan hidup ya teman-teman, kalau bisa bawa servisan yang banyak sehingga nanti ketika di sini udah bisa mulai mengerjain handphone, setidaknya ada 1-2 handphone yang jadi dan setidaknya bisa jadi cuan gitu. Nih ya, ini dari Cindy ya. Cindy. Yang ini dari Devi. Wah, kirim ya, belum di unboxing guys, masih utuh ya, masih utuh nih handphone nih. Nanti yang ini sama ini belum dibuka sih, cuma belum dibuka, udah lepas. tapi segelnya udah lepas. Apa ini Mas? Dari siapa? Dari siapa ya? Dari Banten lokasi. Dari Banten. Ya. Oke, Bos. Kenapa kok bisa gini, orang saudara kok bisa ngirim barang ke sini, kenapa? Apakah kamu update story, apakah ngiklan, ataukah seperti apa? Update story WA. Update story WA ya. Yang ngajarin siapa tuh? Dari Mas Risa. Oke. Jadi gini, memang di kursus juga ada materi saya nggak mengajarkan bagaimana cara servis karena memang ada trainer sendiri ya. Saya belajar, saya ngajarin bagaimana agar teman-teman yang kursus itu bisa mendapatkan nilai dari ilmunya. Contoh, dia udah bisa nyervis, tapi kalau nggak ada servisan yang masuk, ya dia nggak bisa dapat uang, nggak bisa dapat penghasilan. Tapi setidaknya ketika dia udah punya ilmu sedikit, dia coba iklan, di-update story, sehingga dari stories tersebut ada saudara yang kebetulan punya masalah dengan handphone, dia kirim ke Mas Rahmat, dan jadi.
Ya tadi udah bilang yang awalnya M20 Samsung M20 modal 200.000 bisa jadi 300.000. Artinya punya nilai lebih dari sebelumnya. Yang mungkin kalau misalkan kita jualan pulsa butuh ngirim pulsa ke 10 orang ya untuk mendapatkan keuntungan 100.000, tapi dengan servis handphone itu kita sekali bongkar bisa 100.000. Apalagi kalau 3 handphone ini bisa jadi. Udah bisa dihitung. Nah, harapan saya ya buat peserta yang lain dan peserta alumni juga ya yang bisa nyervis itu ketika nanti kita bisa mengeluarkan investasi buat kursus sekitar 5 juta, 6 juta, bahkan 10 juta, setidaknya setelah dari sini dapat ilmu, pengalaman dan balik modal. Ya, begitu. Oke, mungkin ini segini dulu biar di sini. Oke, Mas ceritain dong awal kenapa Mas Rahmat pengen kursus HP jauh-jauh dari Medan ke Jogja, terus taunya dari mana? Coba cerita Mas. Ceritanya saya pernah juga jualan kecil-kecilan sih tentang aksesoris handphone. Karena banyak permintaan, Mas ini bisa ganti LCD nggak? Ini bisa ganti baterai nggak? Karena saya belum ngerti apa-apa pun tentang handphone, sedikit pun belum ada, ya ditolak. Menolak rezeki berarti. Menolak rezeki berarti, karena belum bisa eksekusinya. Searching itu di Google, servis handphone yang apa namanya, ranting tertingginya, langsung tampil Lasercom. Di scroll ke atas terus lihat itunya. Apa namanya? Websitenya buat spesialis Android 4.600.000. Sebenarnya sih 600. Udah dari tahun kemarin pengennya. Tahun kemarin udah pengen kursus. Scroll-scrollnya memang dari kemarin, tahun kemarin. Kenapa kok baru bisa kursus tahun ini? Karena yang poin utama karena biaya. Biaya. Terus lanjut. Setelah searching terus karena kepengen ya nabung, ngumpulin duit setahun ke depannya, alhamdulillah duit kumpul, kita bisa buat kursus, alhamdulillah sampai di sini. Sip lah. Jadi memang perjuangan Mas Rahmat ini luar biasa ya. Dari kesibukan sebelumnya kemarin saya tanyain ya, dia udah pernah jualan aksesoris di pasar malam gitu ya. Di pasar malam, jualan mainan di pasar malam ya. Ketika jualan apa namanya aksesoris handphone ada permintaan servis ya, tapi beliaunya ini nggak bisa, artinya menolak rezeki ya. Makanya alasan itu yang membuat Mas Rahmat itu menilai ada peluang, ada permintaan tapi nggak ada penawaran ya, sehingga dia ikut kursus ya, meskipun belum ada dananya untuk bayar kursus ya, tapi beliau bekerja keras dalam setahun itu ngumpulin hanya untuk kursus tuh guys. Artinya apa? Ketika teman-teman di luar sana yang mau kursus tapi memang nggak punya dana, banyak temennya ya, jangan kecil hati, banyak temennya Mas. Saya dulu juga begitu ya, saya lulus SMA langsung kursus ya, saya nggak punya uang ya, waktu itu biaya kursus itu sekitar 3 juta ya. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya nggak mampu ya, akhirnya saya ngumpulin dan utang ya, utang dulu buat kursus. Tapi alhamdulillahnya apa, dari ilmu kursus tersebut terus kita buka usaha jalan, alhamdulillah bisa balik modal plus untungnya lebih ya, utang-utang bisa dilunasin kayak gitu. Saya harapannya ke Mas Rahmat juga begitu ya. Mas Rahmat datang ke Jogja butuh perjuangan, naik apa ke sini? Naik bis ya. Berapa jam? 1 hari 2 malam. 1 hari 2 malam dari Padang. Bayangkan dari Padang ya. Saya sendiri yang asli Jogja itu nggak pernah keluar Jawa ya. Pernahnya langsung ke Malaysia, ke Arab Saudi gitu ya, umroh. Tapi kalau ke Sumatera saya belum pernah gitu. Ya, artinya apa? Bagi teman-teman yang mau kursus tapi memang terkendala jarak, ya memang harus diperjuangkan. Karena saya sadari juga di daerah-daerah ya, mungkin di Makassar, Sulawesi, ya, NTB, NTT, Sumatera, ya, daerah Aceh itu sedikit peluangnya banyak, tapi dia untuk apa? Tempat pendidikan untuk kursus teknisinya hampir nggak ada gitu ya. Makanya teman-teman belajar ke Jogja, yang jauh mendekat ke Jogja ya, jangan alasan karena apa, udah ada buktinya. Naik bis bisa cuma 2 hari 2 malam 1 hari ya, berarti berangkat malam, berangkat malam sampai sini malam lagi ya.
Mungkin itu yang bisa tak sampaikan ya. Ada kesan nggak selama kursus apa Mas? Kesannya Ilmu apa yang paling nancep di pikiran bawah sadar, entah kekeluargaannya, entah pertemanannya. Karena kan saya lihat periode ini, periode Juni ini periode sangat solid menurut saya ya. Dari segi spiritualnya bagus, kekompakannya juga bagus ya. Ketika jam sholat itu satu rombongan ke masjid semua. Ini jarang-jarang ya. Coba ceritain Mas, kesan apa yang muncul di benak? kesannya yang paling utama sih pasti ilmu itu. Ilmu yang bermanfaat banyak kita dapat dari sini. Itu pun nggak dari servisan, dari materi-materi lain, ilmu yang bermanfaat lah pentingnya. Yang kedua, pertemanan. Kita relasi, ya, gitu. ya dari jauh bisa dikumpulin satu di Lasercom, bisa dari tidak kenal bisa saling mengenal di sini. Oke. Dari mana aja kemarin relasinya? Satu angkatan? Satu angkatan banyak. Dari mana aja? Bau-bau. Bau-bau. Ya, Medan, Padang, Damasraya, Jambi. Oh, Jambi. Iya, Jambi juga ada itu. Yang daerah timur ada nggak? Rembang. Ambon? Ambon angkatan aku ada nggak ya? Lupa. Yang kemarin dulu? Ya, ada Ambon siapa? satu. Mas siapa itu? Mas Darmin. Mas Darmin. Iya, dia udah balik ke Surabaya dulu. Udah balik ke Surabaya. Udah balik, ya. Dia lanjut eksekusi kayaknya di sana. Oke. Ya. Good, gitu. Ada lagi Mas kesan-kesannya? Tadi tentang ilmu, kedua relasinya dapat. Ya. Ketiga apa Mas? Terakhir? Itu aja sih dulu. Oke, berarti itu dulu ya. Oke Mas, gini, untuk penutupan gini, karena memang Mas Rahmat ini kan perjuangannya nggak gampang. Ini kan masih proses dalam mungkin mencari pekerjaan dulu, proses mungkin mencari modal dulu untuk usaha, ya mencari pengalaman dulu. Nah, coba kasih tips ke teman-teman yang pengen kursus agar mereka yang pengen kursus itu bisa kayak Mas Rahmat gitu loh. Contohnya, oh dia terkendala jarak, dia terkendala waktu dan biaya, itu coba kasih pesan ke teman-teman yang nonton ini. Oke, boleh. Kalau buat sarannya sih, jika ada kemauan pasti ada jalannya aja. Oke. Yang penting sih benar-benar niat, benar-benar pengen bisa. Oke. Iya. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ya, ada jalan. Tipsnya itu kemauan pasti ada jalan dan niat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh harus. Jangan sampai rugi ya. Jangan sampai rugi. Teman-teman udah investasi mahal, tapi kalau misalkan nggak keluar, nggak mendapatkan hasil, nah nanti rugi teman-teman. Gitu ya. Mungkin gitu dulu ya. Cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.